Pernahkah kamu berada di suatu titik di mana rasanya masalah datang satu persatu? Belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Sudah berdoa, tetapi keadaan seperti tidak berubah. Melihat orang lain hidupnya berjalan begitu mudah, sementara kita justru merasa semakin tertinggal. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berakhir? Kalau saat ini kamu sedang berada di fase seperti itu, mungkin video ini memang perlu kamu dengarkan sampai selesai. Bukan karena saya tahu persis apa yang sedang kamu alami, tetapi karena ada satu hal yang perlu kita ingat bersama. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya sendirian dalam menghadapi ujian. Ada kalanya hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita sudah membuat rencana, sudah bekerja keras, sudah mencoba menjaga hubungan dengan orang lain, dan sudah mencoba menjadi orang yang lebih baik. Tetapi ternyata, tetap ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pekerjaan yang kita harapkan tidak kunjung datang. Usaha yang kita bangun justru mengalami kerugian. Hubungan yang kita jaga ternyata berakhir dengan kekecewaan. Orang yang kita percaya justru menyakiti kita. Atau mungkin, kita sedang menghadapi masalah keluarga yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi ketika sendirian, dia menangis. Ada orang yang setiap hari masih bisa tersenyum, tetapi sebenarnya hatinya sedang sangat lelah. Dan mungkin, kamu adalah salah satunya. Kalau iya, jangan merasa bahwa kamu sendirian. Karena setiap manusia pasti akan melewati ujian dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Bukan berarti orang beriman tidak akan mengalami kesedihan. Bukan berarti kalau kita dekat dengan Allah, semua masalah akan langsung hilang. Justru kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan manusia. Tetapi ayat ini memberikan sebuah pengingat. Allah mengetahui batas kemampuan kita. Ketika kita merasa, sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi, Allah lebih mengetahui keadaan kita daripada diri kita sendiri. Ketika kita merasa, masalah ini terlalu berat, Allah mengetahui kemampuan kita untuk melewatinya. Dan ketika kita merasa, saya sudah tidak punya jalan, bukan berarti jalan itu benar-benar tidak ada. Mungkin kita saja yang belum melihatnya. Ada sesuatu yang sering kita lupakan ketika sedang menghadapi masalah. Kita terlalu fokus pada masalahnya, sampai lupa melihat siapa yang memiliki kendali atas masalah tersebut. Kita melihat jumlah hutang, saldo rekening, keadaan pekerjaan, keadaan rumah tangga, dan masa depan yang terasa tidak pasti. Dan semakin kita melihat semuanya, semakin takut hati kita. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita punya tempat untuk kembali. Allah. Kita boleh takut, kita boleh sedih, kita boleh menangis, kita boleh merasa lelah. Tetapi jangan sampai rasa lelah membuat kita berhenti berharap kepada Allah. Karena manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa berubah, rencana bisa gagal, tetapi Allah tidak pernah berubah. Allah memberikan sebuah kabar yang sangat indah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan bagaimana ayat ini diulang. Bukan hanya sekali. Allah mengingatkan kita kembali bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi kesulitan itu bukan akhir dari cerita. Hari ini mungkin kamu sedang menangis, tetapi bukan berarti selamanya kamu akan menangis. Hari ini mungkin rezekimu terasa sempit, tetapi bukan berarti selamanya akan seperti itu. Hari ini mungkin usahamu gagal, tetapi bukan berarti seluruh masa depanmu juga gagal. Hari ini mungkin kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, tetapi bukan berarti Allah tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Kita hanya belum tahu apa yang Allah siapkan. Seringkali kita ingin Allah menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kita berdoa hari ini,
Besok ingin melihat hasilnya. Kita meminta sesuatu, kemudian kita menentukan sendiri bagaimana Allah harus memberikan sesuatu itu kepada kita. Padahal, kita adalah manusia yang pengetahuannya terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apakah sesuatu yang sangat kita inginkan benar-benar baik bagi kehidupan kita. Sedangkan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Karena itu, belajar tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal berarti kita melakukan apa yang kita mampu, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita tetap bekerja, tetap mencari rezeki, tetap berusaha memperbaiki keadaan, tetap mencari solusi, tetap berdoa. Tetapi hati kita tidak sepenuhnya bergantung kepada hasil, karena kita tahu hasil akhir berada di tangan Allah. Mungkin sekarang kamu sedang berusaha mencari pekerjaan, jangan berhenti berusaha. Mungkin kamu sedang membangun usaha dan belum berhasil, jangan berhenti belajar dan memperbaiki diri. Mungkin rumah tanggamu sedang menghadapi masalah, jangan langsung menyerah. Mungkin kamu sedang berusaha melunasi hutang, teruslah mencari jalan dan meminta pertolongan kepada Allah. Mungkin kamu sedang berusaha meninggalkan sebuah dosa yang terus kamu ulangi. Jangan berkata, percuma saya bertaubat, saya selalu gagal. Tidak, jatuh bukan alasan untuk berhenti kembali kepada Allah. Selama kita masih hidup, pintu taubat belum tertutup. Dan ada satu hal lagi yang penting. Jangan membandingkan ujianmu dengan kehidupan orang lain. Kita sering melihat seseorang dari hasil akhirnya. Kita melihat dia memiliki rumah, memiliki kendaraan, bisnisnya berkembang, keluarganya bahagia, dan kehidupannya di media sosial terlihat begitu sempurna. Kemudian kita melihat kehidupan kita sendiri. Lalu kita berkata, kenapa hidup saya tidak seperti dia? Padahal kita tidak tahu apa yang dia lalui. Dan yang lebih penting, Allah tidak menciptakan perjalanan hidup setiap manusia dengan jalan yang sama. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesendirian, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita ketahui. Jadi jangan mengukur keberhasilan hidup hanya dari apa yang terlihat, karena ukuran manusia tidak selalu sama dengan ukuran Allah. Kalau sekarang hidupmu terasa berat, cobalah berhenti sebentar. Tarik napas, tenangkan hati, kemudian tanyakan kepada dirimu, apa yang masih bisa saya lakukan hari ini? Bukan, bagaimana saya menyelesaikan seluruh hidup saya hari ini? Tidak, cukup satu langkah. Kalau hari ini kamu belum bisa menyelesaikan semuanya, selesaikan satu hal. Kalau belum bisa berbuat banyak, lakukan yang kamu mampu. Kalau belum bisa melihat jalan keluarnya, tetap berjalan sambil meminta petunjuk kepada Allah. Karena terkadang kita ingin melihat seluruh jalan sebelum melangkah. Padahal Allah hanya meminta kita untuk terus berusaha dan bertawakal. Allah juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat tersebut juga mengingatkan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Artinya bukan kita boleh duduk diam dan menunggu pertolongan, tetapi kita belajar untuk menjalani sebab-sebab yang Allah berikan sambil tetap menggantungkan hati kepadanya. Berusaha dengan tangan kita, berdoa dengan lisan kita, dan bertawakal dengan hati kita. Mungkin sekarang kamu belum mengerti mengapa Allah membiarkan kamu melewati semua ini. Mungkin beberapa bulan lagi kamu masih belum mengerti. Bahkan mungkin bertahun-tahun kemudian baru kamu menyadari ternyata ada sesuatu yang Allah ajarkan melalui masa sulit itu. Sebuah kesabaran, sebuah kedewasaan, sebuah kedekatan dengan Allah, atau mungkin sebuah jalan baru yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Karena tidak semua hal yang menyakitkan adalah keburukan, dan tidak semua hal yang kita inginkan adalah kebaikan. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berada di titik terendah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidupmu akan selamanya seperti ini. Kalau hari ini kamu sedang gagal, jangan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang gagal. Kalau hari ini kamu sedang kehilangan,
Jangan mengira bahwa seluruh hidupmu telah kehilangan harapan. Dan kalau hari ini kamu sedang menangis, menangislah, tidak apa-apa. Tetapi setelah itu bangkitlah kembali. Ambil wudhu, lakukan salat, berdoalah. Ceritakan kepada Allah semua yang tidak bisa kamu ceritakan kepada manusia. Katakan kepada Allah apa yang membuatmu takut, apa yang membuatmu sedih, apa yang membuatmu lelah, dan apa yang selama ini kamu harapkan, karena Allah mendengar. Mungkin masalahmu belum selesai setelah kamu selesai berdoa, tetapi setidaknya, jangan biarkan masalah membuatmu kehilangan Allah. Karena terkadang, hal terbesar yang bisa kita dapatkan dari sebuah ujian bukanlah hilangnya masalah itu, tetapi kembalinya hati kita kepada Allah. Dan ingat sekali lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di dalam kesulitan, jangan berhenti. Teruslah berjalan, walaupun pelan, walaupun sambil menangis, walaupun hanya satu langkah setiap hari. Karena kamu tidak tahu, mungkin di balik satu langkah kecil yang kamu lakukan hari ini, Allah sedang membuka jalan yang selama ini kamu tunggu. Semoga Allah meringankan setiap kesulitan kita, menguatkan hati kita ketika lemah, memberikan jalan keluar ketika kita merasa buntu, melapangkan rezeki kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan setiap ujian yang kita lalui sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya. Amin. Jika saat ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang berat, jangan menyerah. Istirahatlah jika lelah, menangislah jika perlu, tetapi jangan berhenti berharap kepada Allah, karena selama kita masih memiliki Allah, kita tidak pernah benar-benar kehilangan harapan